Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ide IoT atau Internet of Things dari kelompok satu dengan mata kuliah literasi teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aldino dan rekan-rekan saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Cahyadi. Boleh lanjut? Cer. Perkenalkan nama saya Ciri Aprian Chandra. Perkenalkan nama aku Zawar Ramadhani. Oke, jadi ide dari kelompok kami itu konsep dari Smart Dormitory. Kurang lebihnya Smart Dormitory itu kayak sistem asrama yang berbasis IoT yang dapat membantu user dalam pemesanan galon, delivery makanan maupun laundry by aplikasi T-Dorm atau Telkom Dormitory, tel, eh, aplikasi Telkom Smart Dormitory. Nah, ini kayak membantu mobilitas dari teman-teman asrama. Ya nggak sih, kalian pasti ribet nih cewek-cewek bawa galon, Bener banget, laundry berat, ya kan? berat, berat. Betul kan? Betul kan? Betul Berat kan? banget, berat banget. Nah, terus kayak ngambil makanan, laundry, galon segala macem itu kayak nggak Betul, perlu betul. effort yang lebih banget. Nah, seperti itu. Nah, gimana sih inspirasi dari ide ini? Namanya dumbwaiter itu lift makanan. Pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-18, terutama di Inggris sama Perancis. Jadi inspirasinya dari ini. Nah, pada masa itu rumah bangsawan memiliki dapur di lantai bawah, sementara ruang makan di lantai atas. Jadi mereka kayak nyari solusi nih biar mempermudah hidup mereka buat ngangkat-ngangkat atau nganterin si makanan-makanan itu. Terus mengurangi lalu lalang pelayan menjaga privasi bangsawan juga. Jadi si pelayan-pelayan itu nggak perlu naik ke atas buat nganter-nganter makanan gitu. Kemudian selanjutnya kita bakalan nyampein atau sharing tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Smart Dormitory. Hmm. Nah, yang pertama itu jadi sebelumnya kita bakalan ngejelasin apa sih T-Dorm App ini, Telkom Smart Dormitory Application. Jadi T-Dorm App ini aplikasi berbasis mobile yang dirancang sebagai antarmuka antara penghuni dengan sistem Smart Dormitory. Jadi aplikasi ini tuh bisa buat melakukan pemesanan galon, laundry, terus kayak Hmm. akses untuk dari Smart Dormitory-nya. Nanti Smart Dormitory itu kayak ada lift makanan tadi itu kan. Nah, itu nanti ada payment juga scan QR dari si locker smartnya itu. Terus ada juga kayak aksesnya itu dari QRIS dari aplikasinya itu. Nah, ini aplikasi ini memfasilitasi seluruh proses pemesanan pelacakan hingga pembayaran layanan secara digital. Yang tadi aku bilang tadi itu. Nah, yang pertama itu eh, fasilitasnya atau fitur-fitur dari aplikasi ini itu dapat melakukan pemesanan. Nah, pemesanan ini berarti nanti itu pemesanannya itu bakalan make si locker yang inspired by lift makanan tadi itu. Jadi lockernya nanti itu dipakai buat melakukan pemesanan laundry, galon sama si makanan tadi itu. Jadi si locker smartnya tadi bisa dipakai buat naik turun. Terus yang kedua itu sistem pembayaran terintegrasi dengan metode pembayaran non tunai seperti e-wallet. Jadi nanti teman-teman setelah melakukan pemesanan galon, laundry sama makanan by T-Dorm app ini, teman-teman bisa kayak bayarnya itu dari si aplikasinya ini tanpa harus kayak tunai gitu. Next, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini aku bakal lanjutin pernyataan Aldino tadi. Terus yang ketiga itu ada aplikasi memberikan notifikasi. Jadi setelah tahap-tahap itu, kita bakal dikasih notifikasi status pesanan secara real time mulai dari pesanan pesanan diproses dalam perjalanan hingga telah sampai di loker tujuan.
Terus yang keempat itu setiap pesanan akan menghasilkan barcode atau QR kode unik yang digunakan sebagai akses pengambilan barang di smart locker sehingga hanya pemilik pesanan yang dapat mengambil barang tersebut. Tuh, betul. Nah, ini dia. Ini tuh kayak semacam yang buat jalur distribusinya ya. Jadi salah satu Yes, keunggulan betul. utama Smart Dome adalah itu penerapan IoT Based Delivery Road, yaitu sistem jalur mekanik otomatis yang berfungsi untuk mengantarkan barang dari pusat layanan menuju setiap lantai asrama. Sistem ini juga dapat berupa rel sistem mekanik dan jalur rel otomatis yang terhubung ke smart locker di setiap lantai. Dan cara kerjanya gimana sih? Cara kerjanya itu, pertama, setelah pemesanan dilakukan melalui T-Drom Apps, data pemesanan dikirim ke sistem pusat. Lalu, barang seperti galon, makanan, atau laundry itu dimasukkan ke dalam unit pengangkut pada rel sistem. Dan yang ketiga, sistem IoT akan mengatur jalur dan tujuan pengantaran secara otomatis berdasarkan lantai dan nomor lokernya. Terakhir, barang dikirim tanpa memerlukan tenaga manusia untuk mengangkut hingga ke lantai tujuan. Dan keunggulannya tadi itu pertama tuh mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Yang kedua, meminimalkan risiko kecelakaan kerja akibat pengangkutan barang berat. Contohnya seperti cewek-cewek angkut galon gitu dari lantai satu angkat ke lantai empat kan nggak mungkin Betul. kan. Itu pasti Betul, berat betul, banget betul. tuh. Ya. Terus juga mendukung konsep green building karena operasional lebih terkontrol dan efisien. Next. Nah, ini smart locker system ya. Smart locker system itu merupakan fasilitas penyimpanan cerdas yang ditempatkan di setiap lantai asrama. Locker ini berfungsi sebagai titik akhir distribusi barang yang dikirim melalui rel sistem. Fitur utamanya yaitu akses berbasis barcode atau QR kode. Kedua, penghuni hanya dapat membuka loker dengan memenuhi barcode yang tadi yang telah dikasih sebelumnya. Lalu, loker terhubung ke sistem pusat untuk mencatat waktu pengiriman, waktu pengambilan, serta status loker secara real time. Terus juga ini juga keamanan dan privasinya tuh terjamin banget. Terus yang keenam, setiap loker hanya dapat diakses oleh satu pengguna sesuai dengan data pemesanan, sehingga resiko kehilangan atau tertukar itu dapat diminimalkan. Terus efisiensi ruang dan waktunya. Jadi ruangnya tuh nggak terlalu sempit, nggak terlalu besar juga, pokoknya pas gitu. Terus juga penghuni tidak perlu menunggu petugas pengantar. Barang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan kita. Oke, Next. jadi aku mau nambahin di Yes. smart locker ini nanti bakalan ada kayak tampilan buat dia nampilin si QR-nya ini. Jadi ini hanya fotonya itu cuma ilustrasi dari dam waiter tadi atau lift makanan. Jadi nanti itu kayak kurang lebih itu kan ada layar yang nampilin angka-angka itu. Nah, nanti itu di atasnya juga ada kayak uh, mungkin tampilan buat si QR-nya tadi buat akses atau ngebuka si lift makanan itu. Bener banget. Next. Nah, situ. Lalu di sini ada manfaat dan dampak smart dormitory. Lanjut ke sini. Nah, Jadi ya manfaatnya itu pertama peningkatan produktivitas dan efisiensi. Jadi kita sebagai mahasiswa dapat tetap fokus pada aktivitas belajar atau kegiatan di kampus tanpa harus meninggalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua itu ada peningkatan kualitas hidup. Sistem ini menghasilkan lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman, efisien, serta bersih. Penghuni bisa beristirahat atau belajar dengan tenang tanpa terganggu oleh kebutuhan harian. Kayak misalkan kita lagi Zoom, terus tiba-tiba ada tukang laundry gitu, kok kita nggak perlu ke bawah gitu, guys, bener oh, kan? iya betul betul. Next bakal dibaca oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini kita tuh bakal ngebahas keberlanjutannya dari SDGs. SDGs 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur. Kidom ini memanfaatkan teknologi digital serta atau otomatisasi untuk membangun
infrastruktur yang modern. Terus Telegram juga mendorong penciptaan asrama yang lebih cerdas dan efisiensi dalam penggunaan. Seperti tadi manfaatnya banyak. Terus ada penggunaan locker bersama dan sistem pemesanan terjadwal, mengurangi limbah kemasan serta konsumsi energi yang tidak perlu dari metode pengiriman konvensional. Next up. Oke. Nih, Nah, terus kita bakal bahas implementasi dan potensi backend dari smart tadi. Wih, gak ada gambar ya maksudnya. sebentar. Nih, kita tunjukin dulu gambarnya, guys. Eh, kok nggak muncul juga di sini? Ini itu tadi gambarnya dari ilustrasi prototype. Ya, dia nggak muncul. Beda nggak apa-apa. Jadi prototype itu kayak ilustrasinya gitu ya. Maksudnya kayak struktur awalnya, alurnya gimana, kurang lebih kayak gitu prototype. Boleh Oke. dilanjut, Fadli? Hmm. Nah, konsep konsep dari aplikasi terdomain itu memiliki potensi yang besar untuk dijadikan proyek dalam program kreativitas mahasiswa PKM di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus dari tadi implementasinya itu yang satu itu dia tuh pengalaman pengembangan prototipe aplikasi Tedom. Nah, yaitu menggunakan fitur-fitur utama yang mencakup pemesanan makanan, layanan laundry, penyediaan pemesanan, air galon, terus notifikasi pengantaran, dan sistem pembayaran secara digital kayak QR kayak gitu, atau QR atau F gitu. Terus yang kedua itu desain dan pembuatan automatic file system. File system itu digunakan untuk mendistribusikan barang menuju setiap lantai gedung, setiap gedung. Barang akan dikirim ke dalam locker otomatis dapat diakses. Jika dapat diaksesnya tuh hanya menggunakan kode QR yang dikasih dari aplikasi tersebut. Betul. Terus next. Misalnya, implementasi yang ketiga, tuh dia tuh integrasi antara aplikasi dan pengantar perangkat keras atau hardware. Sistem kontrol terintegrasi antara Tridom aplikasi PP, eh, file system, dan locker melalui jaringan Internet of Things atau IoT. Sensor serta modul pengenalan otomatis berfungsi untuk mendeteksi keberadaan barang, dan memastikan pengiriman sampai tujuan yang tepat. Terus yang keempat tuh uji coba di lingkungan asrama kampus, dilakukan pengujian terbatas untuk menganalisis efisiensi waktunya, terus kayak nyampainya pas tepat apa enggak. Oke, sip, sip. Lanjut. Oh ya, ada program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nah, bidang PKM IP atau inovasi teknologi, kita itu mengembangkan sistem otomatis berbasis IoT untuk proses pengantaran dan penyimpanan barang dalam lingkungan asrama. Terus yang kedua itu bidang KM, ini tuh dia tuh aplikasi Tedom ini dapat dikembangkan menjadi sebuah startup dari kampus yang menghubungkan penyediaan layanan lokal dengan penghuni asrama secara digital. Terus bidang PKM, PM, atau pengabdian masyarakat. Sistem ini juga dapat diadaptasi untuk digunakan di rumah susun, atau enggak panti asuhan, atau kawasan perumahan yang padat dengan kebutuhan yang serupa. Oke, Cherry, silakan. Syariah, lanjutkan oleh teman saya. Syariah. Nah, jadi
Kesimpulan dari aplikasi Tidom ini merupakan sebuah terobosan asrama pintar yang mengkombinasikan platform digital dengan automatic trail system untuk mengantarkan makanan, laundry, dan air galon ke setiap lantai di asrama. Nah, konsep ini tuh bisa meningkatkan efisiensi serta kenyamanan para penghuni asrama, sekaligus nyiptain suasana tempat tinggal yang lebih modern dan produktif. Nah, dengan adanya sistem ini, mahasiswa tuh bisa menghemat waktu, mengurangi kerja manual, serta menjalani kehidupan kampus yang lebih terfokus dan teratur. Nah, tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau SGDS ini seperti inovasi industri di SG di poin 9, pengembangan kota yang berkelanjutan di poin SGD ke-11, kemudian ada penggunaan yang bertanggung jawab di poin SGD 12, serta sistem ini memiliki potensi untuk menjadi model asrama pintar yang efisien, ramah lingkungan, dan inklusif. Melalui pengembangan yang lebih lanjut dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM ini, ada di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, aplikasi Tidom ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan solusi teknologi yang praktis, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang positif. Yeay. Yeay. Jadi kurang lebih jadi T-dorm ini, T-dorm smart dormitory ini kayak ngebantu kita-kita para anak asrama buat beli galon laundry sama makanan Bener dengan banget. yes betul dengan lift makanan atau kayak locker smart lockernya gitu, terus kayak bisa diakses gitu by QR, terus nanti bisa paymentnya juga online juga, kurang lebih kayak gitu. Bener banget, bener banget. Ini bener-bener ngebantu buat anak asrama. Betul. Nah, ini referensi yang kita pakai ada 5 dan that's all. Thank you. Yeay. Yeay.